Switzerland adalah salah satu negara yang terletak di benua Eropa dan negara ini mempunyai 26 kanton atau seperti kalau di Indonesia dibilang provinsi. Jadi teman-teman, tentu saja setiap negara mempunyai aturannya. Dan di negara Swiss ini pun tentu sama ya, yang lebih uniknya juga di setiap kanton tentu mempunyai aturan yang berbeda. Jadi contohnya saya yang tinggal di kanton Zurich, aturannya ada yang beda dengan kalau kalian tinggal di kanton Jenewa atau di Lugano ya, di kanton Tessin. Nah teman-teman, kalau mengenai peraturan-peraturan yang diperbolehkan ataupun yang dilarang di negara ini tentunya pun bermacam-macam. Namun di kesempatan video kali ini saya akan memberikan gambaran untuk teman-teman yang akan datang mengunjungi negara Swiss, peraturan apa saja yang sebaiknya ya tidak dilanggar atau yang seharusnya dilakukan. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Amin. Tentu saja saya yakin ya banyak di antara teman-teman yang sudah mengetahui peraturan-peraturan yang ada di negara Swiss ini. Namun saya pun yakin masih ada sahabat yang masih bingung ya, apa yang diperbolehkan atau apa yang tidak diperbolehkan. Nah, saya ambil simpelnya saja. Kalau kalian datang ke negara Swissnya untuk berlibur ya, tentu saja itu sangat berlainan dengan jika kalian untuk tinggal atau menetap di negara ini. Selain peraturan yang harus diketahui, tentu saja kalau menurut saya ini lebih mengenai kebudayaan atau kebiasaan atau juga etika dari orang atau masyarakat di negara Swiss yang harus diketahui ya. Jadi kadang-kadang kalau peraturan tertulisnya itu tidak ada, namun kebiasaan etika atau tata krama orang di Swiss ini alangkah baiknya kalau kita pun mengetahui. Jika kalian datang ke negara ini untuk berlibur dan berencana mengendarai kendaraan sendiri ya, tentu peraturan-peraturan mengendarai kendaraan atau peraturan lalu lintas harus sudah diketahui. Saya pikir kalau masalah ini di setiap negara pun sama ya, jadi mempunyai aturan-aturannya dan kita pun yang akan mengendarai kendaraan di satu negara itu harus sudah tahu ya peraturannya. Yang penting yang harus ya, selain peraturan tadi yang harus kita ikuti, yang penting itu adalah kalau di negara Swiss ini untuk berkendaraan itu sangat dilarang kita meminum alkohol. Jadi memang diperbolehkan ya hanya sedikit sekali. Kalau kita contohnya meminum satu gelas kecil red wine itu tidak apa-apa ya. Masih diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan. Namun jika yang kita minum adalah minuman yang beralkohol lebih tinggi daripada wine, contohnya seperti whisky atau vodka ya seperti itu pun diperbolehkan, namun tetap ya hanya dengan sedikit alkohol yang terkandung di dalamnya. Karena seringkali di negara ini pun diadakan razia atau tilang-tilang tes alkohol di mana kita sedang mengendarai ya. Yang berikutnya adalah jika kita mengendarai kendaraan umum. Kita naik kereta atau bis atau tram atau kita naik perahu ya, yang ada semua transportasi umum di negara Swiss. Di sini mungkin masuknya ke kebiasaan atau etika, di mana orang itu kalau berbicara tidak keras. Jadi selembut mungkin ya, maksudnya enggak keras, enggak ribut ya. Nah seperti itu. Kalau peraturan resminya ya mengenai kita tidak boleh bicara keras itu saya belum dengar di negara ini. Namun kembali lagi ini masalah etika, masalah kebiasaan. Dimana kalau orang di Swiss itu sangat menjaga privasi ya,
termasuk juga kalau kita mengendarai kendaraan umum yang tentu banyak orang, di situ pun kita menjaga privasi, kita tidak ribut. Nah, untuk teman-teman yang akan berkunjung ke negara ini sekalian ya juga harus dimengerti dan harus dipahami kalau kita mengendarai kendaraan umum jangan terlalu ribut kalau ngobrol. Kalau menurut saya pribadi orang Swiss itu sebetulnya sangat ramah. Jadi kalau kita berpapasan ya dengan seseorang yang kita tidak kenal pun banyak sekali orang mengatakan hello atau kebetulan saya tinggal di Kanton Zurich ya jadi mereka berbicara Swiss German Grüezi. Atau juga di part-part lainnya ya kalau bilang hello itu sudah biasa kepada orang yang tidak kenal sekalipun. Namun sebaliknya banyak juga yang tidak mau bicara hello. Di sini pun tidak dipermasalahkan ya. Hanya akan lebih baik kalau kita itu menyapa karena orang sini pun akan sangat gembira kebanyakan akan sangat gembira dan mereka pun akan mengucapkan kembali hello kepada kita sebagai pendatang. Dan memang untuk spesial hari Minggu kalau di negara ini adalah hari relax di mana masyarakatnya tidak boleh membuang sampah ke tempat-tempat yang sudah disediakan ya. Contohnya kalau kita mau membuang botol atau kaleng itu kan dipisah-pisahkan ada tempat khusus pembuangannya. Nah, hari Minggu itu memang dilarang untuk membuang. Walaupun di negara Swiss ini merupakan salah satu negara yang sangat bagus untuk merecycling ya bahan-bahan tersebut. Namun kalau hari Minggu itu kita tidak melakukannya. Ada juga yang mengatakan kalau hari Minggu di negara Swiss tidak diperbolehkan bekerja. Di sini saya akan mengkoreksi ya. Yang maksudnya tidak diperbolehkan bekerja ya seperti tadi itu. Atau kalau kita memotong rumput di rumah itu memakai alat yang pemotong rumput yang ribut ya. Tentu itu karena mengganggu tetangga. Itu kita tidak diperbolehkan untuk melakukannya. Namun jika kita memotong rumput atau dengan tangan yang tidak ribut itu tidak apa-apa ya di sini. Nah, atau juga kalian bisa melihat orang yang bekerja di gastronomi ya di hotel, di restoran atau juga supir bis ya atau supir yang mengendarai lain-lainnya. Mereka toh tetap bekerja di hari-hari Minggu. Jadi kalau dibilang larangan tidak boleh bekerja di hari Minggu itu tidak untuk semua branch ya, tidak untuk semua bagian. Ada beberapa yang diperbolehkan. Bahkan juga ada pabrik-pabrik tertentu yang masih jalan ya berproduksi di hari Minggu. Jadi memang ini keadaannya memang begitu ya kalau pendapat hari Minggu dilarang untuk bekerja. Silahkan kalian buktikan sendiri ya kalau hari Minggu itu banyak sekali restoran-restoran yang buka dan ada servisnya atau anyway toko juga di beberapa tempat ya seperti di airport atau juga di main station di Zurich mereka itu buka hari-hari Minggu. Nah itu jadi perbedaannya ya jadi tergantung kalau kita tinggal di negara Swiss maka kita tahu kalau hari Minggu itu kita sebisanya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti tadi membuang sampah ke kontainer pusat ya pada hari Minggu itu tidak kita lakukan. Namun kalau kita membuang sampah di kontainer pribadi itu tidak ada masalah. On time adalah hal yang sangat diperlukan jika kalian berkunjung ke negara ini. Contohnya kalau kalian akan menaiki bis atau menaiki kereta kendaraan umum ya, di sini itu kebanyakan, saya bisa katakan 99% itu selalu on time. Jadi yang sisanya itu yang 1% itu mereka tidak on time itu karena ada sesuatu ya contohnya ada kesalahan teknik, kerusakan atau juga ada cuaca ya ada badai tertentu seperti itu barulah
bis atau kereta akan terlambat datang. Namun itu pun kita akan selalu mendapatkan informasi. Jadi di stasiun bis, stasiun kereta, mereka itu akan menginformasikan keretanya lambat atau bisnya lambat dikarenakan cuaca jelek atau ada accident ya, ada kecelakaan atau apa saja. Namun sekali lagi 99% yang saya tahu selama saya hidup 40 tahun di negara ini selalu on time. Budaya antri di negara ini pun sudah sangat melekat. Jadi jika kalian akan membeli tiket atau juga berbelanja di toko apa saja ya seperti itu, maka untuk membayarnya kita ini sudah terbiasa antri. Jangan sekali-kali pernah menyerobot ya. Jadi itu bukan peraturan tetapi kembali lagi merupakan etika atau kebiasaan orang di negara ini. Selain itu, peraturan yang ada tentu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Namun hal ini merupakan bukan sesuatu yang baru ya, dimanapun, di negara manapun larangan tersebut itu ada. Jadi sudah kembali kepada diri kitanya. Mungkin di negara-negara tertentu jika kalian masih membuang sampah sembarangan belum mendapatkan akibatnya, contohnya seperti terkena denda. Kalau di negara ini kebanyakan orang tidak melakukan hal itu, walaupun masih ada ya yang melakukan hal tersebut, orang-orang yang iseng, anak-anak kecil yang ya iseng kayak begitu, orang tuanya akan segera menegur dan langsung mengambil sampahnya. Jadi di sini itu pembelajaran juga sejak kecil kalau kita tidak membuang sampah sembarangan. Jadi hal tersebut ada terjadi namun jarang sekali. Nah, teman-teman, kalau hal tersebut merupakan sesuatu yang normal, kehidupan kita dari rumah, jangankan kalau kita pergi ke tempat lain ya, di rumah pun kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Di sini pun saya akan mengulas sedikit peraturan-peraturan yang harus atau wajib dilakukan oleh warga negara ataupun masyarakat yang tinggal di negara Swiss, tentu ada. Namun hal ini ya bukan berarti kita sebagai turis atau pengunjung wisatawan yang akan datang harus melakukannya. Nah, contohnya kan kalau di negara Swiss yang 26 kanton dengan berbeda-beda aturan, jadi tergantung di mana kita tinggal. Contohnya peraturan pajak. Kanton Zurich berbeda dengan kanton Jenewa atau kanton Tessin. Seperti itu. Juga peraturan-peraturan lainnya yang hanya kalau kita akan tinggal di negara ini. Contohnya kalau kita mempunyai hewan peliharaan seperti anjing ya, itu pun kita diwajibkan membayar pajak. Nah, ini kan di luar kalau kita pergi untuk berlibur. Jadi intinya yang ada peraturan di negara Swiss ini menurut saya normal dan biasa-biasa saja. Sangatlah tidak susah untuk diikuti. Kan banyak sekali ya berita-berita lainnya yang seolah mengada-ada kalau peraturan di negara Swiss itu ketat, susah, ini dan itu. Sebetulnya tidak sama sekali. Jadi biasa normal saja. Apalagi untuk yang akan berkunjung ke negara ini, seperti yang saya katakan tadi, itulah yang harus kita lakukan ya, lebih ke arah etika atau juga budaya dan kebiasaan. Kalau masalah peraturan ya itu ya mengendarai kendaraan jangan minum alkohol. Peraturannya kalau kecepatannya sudah ditentukan ya kita jangan melanggar, hal-hal tersebut kan itu sudah biasa. Dan untuk teman-teman lainnya yang masih bingung ya, jika kalian ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar yang sudah disediakan. Demikianlah sharing saya pada kesempatan video kali ini. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.